Nggih, Ya, sampun punika. baik. Assalamualaikum Bu Juni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gimana Ica. kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa, Iya, sehat, yang alham terpenting bahagia. iya betul. Salam sehat dan bahagia. Betul. Iya. Baik Bu Juni, alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi meskipun di ruangan ini. Bagaimana nih? Katanya kemarin ada yang ingin disampaikan, Bu. Ingin Iya. menyampaikan apa, Bu? Iya gini Bun, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu Ica mau berbagi waktu, berdiskusi di sini. Tujuan saya di sini saya ingin menyampaikan beberapa masalah yang saya alami di kelas saya mengenai murid-murid saya, Bu. Hmm. Begini Bu Ica, ada murid saya yang berangkatnya itu bisa dihitung dengan jari dalam beberapa bulan ini. Hmm. Anak tersebut otomatis belum mampu mengikuti pembelajaran di kelas, karena anaknya sudah jarang masuk, akhirnya kan, dia itu belum bisa mandiri, seperti itu loh Bu Ica. Mmm. Iya, terus apa yang Bu Juni rencanakan dari pertemuan ini, Bu? Mmm, saya saya berharap dari pertemuan ini, paling tidak nanti saya, ada solusi untuk, dari permasalahan ini, permasalahan yang saya hadapi nggih Bu Ica, dari murid yang tadinya males berangkat sekolah, bisa Mhm. nanti dia menjadi aktif berangkat sekolah seperti teman-temannya yang lain, gitu Bu Ica. Iya. Nah, dari permasalahan tadi yang Bu Juni sampaikan, punya kesempatan apa yang dimiliki sekarang untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Oke. Kesempatan saya akan melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, kemudian melatih anak dan membimbing untuk dapat hadir di sekolah seperti teman-temannya. Dan saya akan melakukan pendekatan juga, kepada orang tua si anak tersebut, Bu Ica. Mmm. Nah, kalau misalkan dinilai dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu ini berada di angka berapa, Bu? Saya di angka sekitar 6,7 lah, 6,7 keberhasilan. Oke, baik. Nah, dari permasalahan tersebut kira-kira ada hambatan apa enggak, Bu? Ada hambatan yang bisa menghalangi Bu Juni? Ada sih sedikit hambatan, di sini, hambatannya yaitu, apa namanya, anak tersebut, eee, rasa kurang disiplinnya itu ada terlalu besar ya, kurangnya rasa disiplin, terus kurangnya dukungan dari orang tua juga, terus terutama ini sebenarnya, ketika anak itu berangkat, sebenarnya dia, setelah saya mencari-cari informasi, ketika anak itu berangkat itu sudah dalam keadaan enjoy. Tapi ketika sudah masuk ke kelas, anak itu merasa ketakutan ketakutan ditinggal oleh ibunya yang mengantar. Mmm. Maunya dia itu, ibunya itu menunggui, sedangkan di sini ibunya itu punya baby yang tidak mungkin ditinggal hanya untuk menunggui anaknya untuk sekolah, seperti itu Bu Ica. Iya. Nah, kira-kira ya Bu Juni, ada solusi apa enggak untuk itu, Bu? Ada solusinya sih. Saya kemarin, berusaha mencari solusi begini Bu Ica, pertama-tama saya memberi pengertian kepada anak tentang pentingnya bersekolah, Mhm. kemudian, memberikan pengertian kepada anak tentang kondisi orang tuanya yang mempunyai adik ya, yang mempunyai anak kecil termasuk adiknya dia nggih, Mhm. dengan cara berbicara dari hati ke hati dengan anak tersebut, mencoba kemarin, dengan metode yang segitiga restitusi itu, Mhm. terus, eee, memberi kesempatan ke anak tersebut untuk bercerita, mengungkapkan apa yang ada di hatinya, apa yang dipikirkannya, eee, saya menggali dari itu supaya saya bisa mencari solusi yang terbaik.
gitu Bu Ica. Oke, baik Bu. Nah, kemudian apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan itu? Baik, saya merencanakan, pendampingan khusus. Saya melakukan pendampingan khusus, kemudian melakukan kunjungan rumah, mengajak orang tua untuk mendukung saya dan bekerja sama supaya anak tersebut itu mau bersekolah lagi dengan gembira tanpa adanya tekanan, tanpa adanya rasa takut, jadi dia sudah enjoy berangkat ke sekolah, seperti itu. Oke, Bu Juni. Kira-kira untuk jangka waktunya itu berapa lama, Bu? Atau kapan? Saya usahakan dalam waktu dekat ini, 1 minggu inilah. 1 minggu ini, saya usahakan melakukan pendekatan, di minggu berikutnya saya harapkan, hal yang saya lakukan nanti, anak sudah mau berangkat sekolah seperti biasanya, seperti itu Bu Ica. Oke. Nah, apa komitmen Ibu dengan rencana Ibu tadi, Bu? Saya tentu saja berkomitmen untuk bisa menumbuhkan, motivasi anak, motivasi dari diri anak tersebut, dia agar dia itu bersemangat berangkat sekolah dan disiplin berangkat ke sekolah. Seperti itu, Ya. Bun. Terus siapa yang bisa membantu Ibu agar bisa menjaga komitmen itu tadi, Bu? Untuk, yang menjaga otomatis, yang bisa membantu menjaga komitmen saya yaitu, rekan sejawat, terutama rekan sejawat nggih. Kemudian, nanti saya juga, dengan orang tua si anak tersebut. Oke, Begitu, Bu Ita. baik, Bu. Ya, saya kira tadi kita sudah menemukan ya, Bu, menemukan solusinya dari permasalahan Ibu nih, Bu. Nggih nggih nggih. Tadi Bu Juni sudah menemukan sendiri solusi yang dihadapi, bisa menghadapi hambatannya juga dan solusinya. Dan mudah-mudahan nanti dari permasalahan Bu Juni bisa teratasi, nggih, Bu. Nggih, Bu, pun terima kasih. Terima kasih sekali Bu Ica atas waktunya hingga, bisa membersamai saya di acara ini, di sesi mencurahkan isi hati saya, seperti itu. Iya, Terima kasih sama-sama sekali nggih Bu Bu Juni. Ica. Iya, sama-sama Bu Juni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, Ini lanjut Bu Ica ya? lanjut. Oke. Oke, sebentar Bu Ica. Wes. Ya. Assalamualaikum Bu Ica, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Juni. Selamat siang juga Bu Juni. Apa kabarnya hari ini Bu Ica? Alhamdulillah ini sudah mulai mendingan Bu Juni. Sudah Sedikit sehat? mending. Semoga sakitnya segera pergi, Iya, amin. sehat Mudah-mudahan. kembali, bisa beraktivitas kembali dengan lancar. Iya, amin. Terima kasih Bu Juni doanya. Sama-sama. Oh ya Bu Ica, kemarin Bu Ica kan, kirim pesan ke saya ya, Mm-mm. katanya pengen ngobrol-ngobrol, ingin ada yang disampaikan. Kiranya apa ya Bu Ica ya? Iya Gimana? nih, Bu Juni. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Bu Juni. Jadi tujuan saya ingin ngobrol itu ingin sharing atau ingin menyampaikan beberapa masalah yang saya alami di sekolah terkait dengan murid-murid saya ini, Bu. Hmm. Jadi kebetulan di sekolah saya itu banyak murid yang suka datang terlambat, Bu. Gitu. Terus, dari permasalahan tersebut, di pertemuan ini, yang direncanakan dari tujuan pertemuan ini apa Bu Ica?
Saya berharap dari pertemuan ini paling tidak nanti saya mempunyai solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Karena murid-murid saya ini kalau berangkat sekolah itu sebagian besar atau ya banyaklah, masih banyak yang suka datang terlambat gitu Bu. Fenomena sekarang memang seperti itu ya, Bun, ya? Iya. Mmm, oke, dari permasalahan tersebut yang anak sering datang terlambat, eee, kesempatan apa yang dimiliki Bu Ica saat ini nggih untuk mencapai tujuan tersebut, Bun? Iya, dari permasalahan itu ya kesempatan saya akan melakukan pendekatan ke anak Bu. Saya nanti akan berdiskusi atau menerapkan segitiga restitusi Bu yang terkait dengan pembelajaran yang telah kita pelajari yang lalu. Saya akan menerapkan segitiga restitusi tersebut kepada anak-anak yang memang suka datang terlambat Bu. Mmm, oke oke oke. Dari rencana Ibu tersebut, kalau dinilai, dari 1 sampai 10, rencana yang Ibu lakukan itu sudah ada di peringkat ke berapa, Bun? Kalau dari nilai 1 sampai 10, ya sudah di angka 7 atau 8 lah Bu. 7 atau 8. Tadi kan sudah nggih, sekarang, untuk ke depannya, kira-kira hambatan-hambatan yang bisa menghalangi, eee, apa namanya, usaha Ibu apa, Bun? Jadi kalau saya menilai dan memantau dari diskusi beberapa anak itu, memang anak itu kurang sekali rasa disiplinnya, Bu. Jadi sekarang itu anak kebanyakan main HP. Nah, Mmm, karena keasikan main HP, tidurnya jadi larut, akhirnya bangun kesiangan, kayak gitu, Bu. mhm, iya iya. Apa itu, memang dari orang tua kurang kurang ketegasan juga apa ya, Bun, ya? Jadi Sepertinya mmm, sepertinya iya, Bu, karena dari orang tua juga mungkin kurang perhatian dari orang tua mhm. itu. Orang tua sekarang kan inginnya yang penting anak diam ya, Bun, ya? Iya, betul. Iya, itu yang menjadi ini, Bu, menjadi salah satu hambatannya itu ya dari orang tua juga yang kurang Mhm. kesadaran dari orang tua juga, Bu. Oke oke oke. Terus kalau melihat dari hal itu, solusi Ibu itu gimana solusinya? Ada solusi, jadi yang pertama itu saya fokusnya itu ke anak, memberikan pengertian kepada anak betapa pentingnya berdisiplin atau berangkat sebelum jam sekolah, jadi supaya tidak terlambat. Nah, setelah itu kalau misalkan dari anak itu kok masih seperti itu lagi, tidak ada Mhm. perbaikan, nanti saya akan me itu, pendekatan ke orang tua. Seperti itu, Mmm, terus berbicara ke orang tua, supaya orang tua juga ini, punya perhatian kepada anak-anaknya, supaya ketika berangkat sekolah itu biar diantarnya itu lebih mhm. pagi, seperti itu, Bu. Oke, berarti tidak hanya anaknya yang disiplin, orang tuanya juga harus disiplin dan punya Iya tanggung jawab nggih? iya, betul sekali, Mmm, iya, Bu. terus untuk rencana aksinya ke depannya gimana, Bun? Saya akan memantau sama anak-anak yang suka atau sering datang terlambat itu, kemudian, saya diskusi sama wali kelasnya atau guru kelasnya, berapa kali dalam 1 minggu itu datang terlambat. Kemudian kalau dalam 1 minggu itu kalau lebih dari 3 kali, saya akan mengunjungi ke rumahnya, Bu, supaya saya bisa mengajak orang tuanya, bisa bekerja sama, dan bicara dari hati ke hati kepada orang tua. Pokoknya pendekatan ke orang Mmm. tua supaya ada perhatian, gitu, Iya Bu. iya 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 iya. Bagus juga ya, Bun, ya. Iya. Semoga berhasil. Iya, Terus ini, amin. Bun, untuk penerapannya ini, kira-kira jangka waktunya itu bagaimana? Berapa lama? Untuk jangka waktunya insya Allah dalam waktu dekat ini,
Ya, saya pantau dulu dalam 1 minggu ini, setelah 1 minggu itu kok masih ada beberapa anak yang masih suka datang terlambat, Mhm. anak-anak itu aja, nanti saya akan panggil, saya akan diskusi dengan anak tersebut di minggu depannya lagi, seperti itu, Bu. Oke oke. Tentunya kan, dalam proses ini pasti tidak berjalan dengan lancar nggih pun nggih. Kira-kira, ada tidak gangguannya? Terus dari gangguan tersebut, Bu Ica itu mengantisipasinya gimana? Iya, kalau gangguan ya jelas pasti ada, Bu, semua tindakan yang solusi itu pasti ada gangguannya. Nah, Mmm, saya untuk mengantisipasinya dengan meminta dukungan dari guru kelas dan mhm, kerjasama sama orang tua tersebut. oke. Itu untuk, mengantisipasi gangguannya nggih pun. Terus, Iya, komitmen Ibu gimana dengan rencana yang Ibu lakukan, yang, rencanakan, Ibu mempunyai komitmennya bagaimana? iya. Jadi saya berkomitmen untuk menumbuhkan motivasi diri dari siswa itu sendiri Mmm, supaya lebih semangat lagi dan lebih disiplin lagi untuk berangkat ke sekolah agar tidak terlambat lagi. mmm, Dan saya juga nanti akan menerapkan segitiga restitusi, Bu, gitu. oke oke. Terus gini Bun, Ibu kan sudah mempunyai komitmen. Nah, Mhm, komitmen itu kan tidak mungkin nggih, berjalan dengan sendirinya, maksudnya tanpa iya. dukungan dari orang lain. Terus, Mhm. yang membantu Ibu mewujudkan komitmen Ibu itu siapa saja Bun? Nanti saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan dari guru kelasnya masing-masing untuk memantau siswa-siswa tersebut supaya kedepannya itu lebih baik lagi, kayak gitu. Iya ya. Termasuk orang tua juga nggak Bun? Termasuk orang tua juga nanti saya akan berkomunikasi dengan orang tua supaya ada komunikasi, nanti kan terjalin hubungan yang baik, terus nanti ada perhatian lebih gitu, Bu. Mhm. Oke oke. Berarti rencana Ibu sudah bagus, komitmennya juga sudah bagus, tinggal aksi nyatanya, saya doakan semoga di aksi nyata Ibu berjalan lancar, sesuai harapan Ibu, nanti anak-anak bisa datang tepat waktu, tidak ada yang terlambat lagi. Begitu nggih Pun, terima Amin, kasih. amin. Terima kasih sekali, Bu, sudah Sama-sama. mau sharing-sharing sama saya. Iya, Oke, sama-sama. terima Terima kasih. kasih juga. Nggih, monggo. Iya. Monggo. Iya, alhamdulillah tadi sudah kita sharing-sharing sama-sama kita melaksanakan coach dan coaching. Sekarang kita tinggal refleksi nih Bu Juniati. Nggih nggih. Baik, untuk yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, Bu? Nggih. Eee, Tadi yang selama percakapan tadi, alhamdulillah nggih Mhm. komunikasi antara saya dan Bu Ica berjalan cukup lancar dan mudah dimengerti dan bisa bisa dicerna dengan baik, Bun. Iya. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali permasalahan-permasalahan lebih dalam. Di Mhm. sini saya juga karena baru ya, Bun, jadi Iya. belum terbiasa, Mhm. intonasi atau pemilihan kata itu Iya. masih kurang, masih ada yang Mhm. belum tepat seperti itu, Iya, Bun. iya. Iya. Terus apa yang Ibu Juni lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, Bu? Yang saya lakukan ini, dalam keadaan saya itu sudah harus nggih sebelum melakukan coaching itu, saya sudah harus mempunyai gambaran-gambaran pertanyaan yang nantinya akan saya ajukan, kemudian, pada sesi coaching ini, saya membuat catatan-catatan kecil, tentang apa yang disampaikan oleh coach, nanti yang akan saya gunakan juga untuk membantu, dalam menghadapi permasalahannya pun. Iya, baik. Terus apa yang akan Ibu Juni lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, Bu? Mmm, oke.
karena saya ini baru pertama kali nggih Bun nggih, saya di Mhm. sini harus belajar lebih banyak lagi, belajar dari mungkin dari, eee, melihat-lihat di googling nggih Bun, di Mhm. YouTube, itu Iya. bagaimana penerapan, cara coaching seperti itu. Terus saya lebih sering melakukan praktek-praktek, dalam pelaksanaan coaching Bun. Iya. Oke, terima kasih Bu Juni sudah sharing-sharing, sudah melakukan refleksinya. Sama-sama Bun, terima kasih juga. Oke, saya juga Bu Icang ya. Di Mhm. sini untuk refleksinya, saya juga di sini mau bertanya ke Bu Ica, ini, eee, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini, Bun? Iya, jadi tadi selama kita percakapan yang sudah berjalan baik itu komunikasi antara coaching dengan coach itu sudah lancar nggih Bu, alhamdulillah. Seperti itu, Bu. Oke. Kemudian dari coaching tadi, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan apa saja, Bun? Mungkin sama ya Bu, Sama. jadi yang perlu diperbaiki ya intonasinya Iya, mungkin, terus sama jeda, dari pemilihan kata-katanya, sama iya, menggali pertanyaannya itu yang lebih mendalam lagi mungkin iya, seperti itu Bu, iya, iya. Bun, sama berarti ya, Bun, ya? Heeh, sama. Terus, yang Bu Ica lakukan agar tetap dalam kondisi presence ya, sebelum dan Mhm. kegiatan coaching ini, Bu Ica bagaimana? Yang akan Iya, Ibu lakukan? yang saya lakukan ya itu lebih fokus Bu, lebih Fokus fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan, terus juga membuat catatan kecil juga agar nantinya itu lebih lancar seperti itu Bu. oke. Tambahan ya Bun, mungkin, kondisi lingkungan pada saat coaching juga ya. Saya juga Iya, ini karena di sebelah itu sedang ada yang pengerjaan, mhm. bangunan rumah jadi agak Nah, terganggu iya, juga ya iya Bun, juga heeh. betul itu kondisi Iya, lingkungan juga berpengaruh kayak gitu juga. mhm. Terus, agar tetap ini, tadi kan sudah ya Bun ya, kita Mhm, agar tetap konsisten seperti iya, itu nggih, terus di sini, mhm. yang akan Bu Ica lakukan untuk meningkatkan nggih, apa yang akan Ibu Ica lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan, proses Mhm. coaching ini, Bun? Ya, yang pasti kalau untuk memperbaiki atau meningkatkan harus sering banyak berlatih atau kita mempraktikkan praktek coaching tidak hanya saat di forum daring seperti ini, tapi juga di dunia nyata kepada Betul. rekan-rekan, terus kepada siswa, seperti itu Bu. Jadi Oh, mau sering kita mempraktekkan tentang coaching ini Bu di lingkungan yang nyata di sekitar kita. iya, intinya sebenarnya kita harus sering-sering berlatih nggih, Bun? Iya, iya Oke, betul, iya oke. seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Ica atas sharing-sharing-nya kali ini. Terima kasih Iya, atas waktunya juga. Semoga ke depannya kita lebih baik lagi. Oke. amin Ngobrol Bun. amin. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop record ya.